Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan ayat ke-14 dan 15 dari surat Ali Imran. Baik, silakan dibaca terlebih dahulu ayat dan terjemahnya. Barakallahu fiik. Qala Allah tabaraka wa ta'ala zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Dijadikan indah bagi manusia cinta syahwat, yaitu hal yang disenangi oleh jiwa. Minan nisa, dari para wanita pasangan, wal banin, dan anak keturunan, wal qanatiril muqantarah, harta yang melimpah, minadz zahabi, berupa emas, wal fiddati, perak, wal khailil musawwamati, dan kuda pilihan yang ditambatkan, wal an'ami wal harth, dan hewan-hewan ternak dan juga pertanian. Ini adalah contoh dari hal-hal yang disenangi oleh jiwa manusia. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Yang demikian itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik.
yaitu surga. Tetap surga yang lebih baik daripada perhiasan duniawi tersebut. Qul, katakan wahai Muhammad, a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Maukah aku beritahukan pada kalian apa yang lebih baik dari itu semuanya? Lilladzina taqau 'inda rabbihim, bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka, jannatun tajri min tahtihal anhar. Ada surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa azwajum mutahharatun, dan mereka juga mendapatkan istri-istri yang disucikan, pasangan-pasangan yang disucikan. Wa ridwanum minallah, dan keridhaan dari Allah. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini dua ayat terkait apa yang menjadi keinginan manusia pada umumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala membenarkan itu semua sebagai perhiasan kehidupan dunia. Namun tetap jika dibandingkan dengan apa yang ada di sisi Allah, maka tentu lebih baik apa yang ada di sisi Allah. Sekarang kita baca penjelasan dari al-muallif Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullah, akhbara ta'ala fi hatainil ayataini. Allah Ta'ala mengabarkan pada dua ayat ini, an halatin nasi, tentang keadaan manusia, fi itharid dunya 'alal akhirah, dalam mendahulukan dunia dibandingkan akhirat. Ya, wa bayyana at-tafawuta, dan juga Allah menjelaskan at-tafawuta, perbedaan al-azima yang besar, wal farqa. Ya, al-farq juga maknanya sama, yaitu perbedaan, ketidaksamaan, al-jasima yang besar, bainad daraini, antara dua negeri, yang dimaksud dunia dan akhirat. Ya. Jadi Allah menjelaskan di ayat ini tentang kondisi manusia yang kebanyakan mereka mendahulukan dunia dibandingkan dengan akhirat. Di sisi lain Allah juga menjelaskan perbedaan yang sangat besar antara dua negeri ini, dunia yang sementara dan akhirat yang kekal abadi. Fa akhbara, maka Allah mengabarkan, annan nasa, bahwasanya manusia, zuyyinat lahum hadhil umuru, telah dijadikan indah bagi mereka perkara-perkara ini. Perkara-perkara ini, ya. Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamah wal an'ami wal hars. Semua aspek kehidupan yang dibutuhkan manusia, yang disenangi manusia disebutkan. Ya. Istri, pasangan, anak keturunan, jelas ini hal yang paling dicintai oleh sebuah keluarga, rumah tangga. Kemudian harta, ya, harta yang melimpah, emas dan perak, ya, uang. Kemudian al-khail, kuda yang ditambatkan, kuda pilihan, kendaraan, ya, kendaraan, mobil, motor, ya. Kemudian wal an'ami wal hars, binatang ternak dan pertanian. Ya, ini terkait dengan sumber mata pencaharian. Ya, bisa dagang kalau di zaman sekarang, atau kerja, atau karir. Ya. Jadi semua aspek kehidupan yang normalnya
diinginkan oleh manusia Allah sebutkan di dalam ayat ini. Ya, di dalam ayat ini. Nah, kemudian faramaquha bil absar, maka manusia melihat dengan pandangannya apa yang tadi disebutkan di dalam ayat ini, segala macam perhiasan dunia. Wastahalluha bil qulub, lalu mereka tempatkan hal itu di hati-hati mereka. Jadi perhiasan kehidupan dunia itu dipandang oleh mata manusia lalu dimasukkan di dalam hati. Wa akafat ala lidzatiha an-nufusu. Ya. Wa akafat ala lidzatiha an-nufusu. Lalu menetap pada zatnya di dalam jiwa. Maksudnya setelah dilihat kemudian masuk ke dalam hati lalu menetap di dalam jiwa. Ya. Kullu ta'ifatin minan nasi, setiap kelompok dari manusia tamilu ila nau'in min hadhil anwa, akan condong kepada salah satu jenis dari jenis-jenis ini, ya. Bahkan bisa jadi semua ini diinginkan. Semua yang disebutkan di dalam ayat ini diinginkan. Namun ada yang mungkin hanya condong pada satu saja, hanya mengejar karir misalkan, tidak peduli dengan anak istri, tidak peduli dengan nikah, tidak peduli dengan yaitu kendaraan. Ada yang sebaliknya, ya, fokus pada kendaraan, tidak peduli dengan yang lainnya, ya. Dan ada yang menginginkan semuanya. Qad ja'aluha hiya akbaru himamihim, maka mereka manusia telah menjadikan itu sebagai obsesi terbesar mereka. Wa mablaghu ilmihim, dan puncak dari ilmu mereka. Puncak dari ilmu mereka. Bagaimana caranya supaya bisa meraih ya apa yang diinginkan oleh jiwa tersebut. Wa hiya ma'a hadza, bersamaan dengan itu mata'un qalil. Ini semua sebenarnya adalah perhiasan yang sedikit, munqadhin, yang akan berakhir fi muddatin yasirah, dalam waktu yang singkat. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan hal yang menjadikan kenapa perhiasan di dunia ini itu sebenarnya tidak layak untuk dikejar secara ambisius. Beliau menyebutkan mataun qalil, sebenarnya perhiasan dunia itu sedikit jika dibandingkan dengan akhirat. Sebanyak apapun harta yang dimiliki oleh manusia di dunia, maka jika dibandingkan dengan kenikmatan akhirat gak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Karena sebanyak apapun harta yang dimiliki oleh manusia di dunia, mereka hanya bisa memanfaatkan secukupnya. Mereka hanya bisa memanfaatkan ya sewajarnya. Kalau dipaksakan nggak akan mungkin bisa. Contoh makanan. Orang yang memiliki makanan selezat apapun dengan berbagai macam variannya, maka paling cukup masuk ke dalam perut satu porsi. Tidak bisa dipaksakan seluruh makanan itu masuk ke dalam perutnya, padahal dia bisa mengumpulkan seluruh makanan terlezat di dunia. Kendaraan, berapapun banyak koleksi yang ia miliki, yang dipakai cuman satu. Yang dipakai cuman satu, yang lainnya nganggur. Ya, harta yang dimiliki, ya, yang dipakai ya saat dia membeli kebutuhannya, yang lain tersimpan, tertimbun. Nah, itu kenikmatan dunia, perhiasan dunia. Adapun akhirat, makan seberapa banyak tidak akan pernah kenyang. Ya, tidak akan pernah kenyang. Kenikmatan tidak akan pernah terputus.
Maka dari segi jumlah kuantitas perhiasan dunia itu kecil dibandingkan dengan akhirat. Kemudian munqadhin. Kenapa harusnya kita tidak ambisius dalam urusan dunia, dalam perhiasan dunia? Perhiasan dunia suatu ketika akan habis, berakhir. Entah kita yang meninggalkannya atau ia yang meninggalkan kita. Ya. Kendaraan mewah yang kita miliki kemungkinannya dua. Kalau enggak kita yang mati duluan, atau kendaraan itu akan berakhir, yaitu masanya sudah enggak bisa dipakai, ya, sudah jadi barang rongsokan. Maka kecil kenikmatan dunia jika dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Fi muddatin yasirah, dan semua itu hanya berlangsung pada waktu yang sangat singkat. Ya, sangat singkat. Kehidupan kita tatkala sudah bisa menikmati dunia, ya mungkin kisaran usia 10 tahun, 17 tahun hingga mungkin 60, 70 tahun. Hanya beberapa puluh tahun kita menikmati dunia, setelah itu kita beralih ke alam akhirat yang kekal. Ya. Jadi kebanyakan manusia faktanya lebih memilih yang sedikit ketimbang yang banyak. Fahadha mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Maka ini memang perhiasan kehidupan dunia, tetapi apa yang ada di sisi Allah itulah sebaik-baik tempat kembali. Maknanya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, meskipun kita boleh memanfaatkan perhiasan dunia, tapi jangan lupa fokus dan obsesi kita sesungguhnya harusnya akhirat. Artinya jangan sampai gara-gara dunia kita meninggalkan akhirat. Jangan sampai karena mengejar dunia kita tertinggal dari akhirat. Jangan sampai gara-gara yaitu ingin meraih keuntungan duniawi kita korbankan akhirat kita. Di antaranya dengan memakan harta haram. Jelas ini mendahulukan yang kecil dibandingkan dengan yang besar, mendahulukan yang singkat dibandingkan dengan yang abadi. Ya. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan apa yang ada di sisi Allah yaitu surga itu adalah tempat kembali yang terbaik. Summa akhbara an dzalik. Kemudian Allah mengabarkan hal yang demikian itu, bi annal muttaqina lillah, bahwasanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, al-qa'imina bi'ubudiyatihi, yang menjalankan peribadatan kepada Allah, lahum khairun min hadhil ladzat, maka mereka akan mendapatkan kebaikan yang lebih baik daripada kelezatan ini, kelezatan duniawi ini. Falahum asnaful khairat, maka mereka akan mendapatkan berbagai macam jenis kebaikan. Wan na'imul muqim, akan mendapatkan nikmat yang kekal. Mimma la ainun ra'at, dari apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak pernah dilihat oleh mata, yaitu tentang surga. Wala udunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi basyarin, dan tidak pernah terbesit bagi hati manusia. Ini isyarat pada hadis Nabi SAW bahwa Allah berfirman di dalam hadis qudsi, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basyarin. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh, kata Allah, yaitu surga, ma la 'ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terbesit di dalam hati seorang pun. Walahum ridwanullahi, dan mereka juga mendapat keridhaan Allah, alladzi huwa akbaru min kulli syai', yang ini merupakan hal terbesar dari segala sesuatu. Ridha Allah
Itu hal terbesar, prestasi terbesar yang lebih baik dari segala sesuatu yang ada. Ditambah lagi walahumul azwajul mutahharah. Mereka juga akan mendapatkan pasangan-pasangan yang disucikan. Ya. Lilladzina taqau inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharah. Ya. Pasangan yang disucikan. Apa yang dimaksud pasangan yang disucikan? Min kulli afatin wa naqsin. Bersih, suci dari segala penyakit, segala cacat dan segala kekurangan. Jamilatul akhlaq, akhlaknya baik. Kamilatul khalaik, ya, bentuknya juga sempurna, parasnya, fisiknya sempurna. Li'anna an-nafya yastalzimu diddahu, karena penafian itu melazimkan lawannya. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala sifati azwaj, pasangan, ya, istri-istri di surga itu dengan mutahharah, yang disucikan. Ya, disucikan dari apa? Tentu dari hal-hal yang tidak baik. Berarti di sini, ya, ada penafian terhadap hal-hal yang tidak baik bagi pasangan-pasangan di surga. Maka konsekuensinya, kelazimannya, pasangan-pasangan di surga itu memiliki kebaikan yang sempurna. Itu maksud dari ucapan al-mu'allif, li'anna an-nafya yastalzimu diddahu. Penafian, peniadaan itu melazimkan lawannya. Suci dari dosa, suci dari keburukan, berarti dia memiliki kebaikan yang sempurna. Suci dari akhlak yang buruk, berarti dia memiliki akhlak baik yang sempurna. Ya. Taib. Fatathiruha minal afat, maka disucikannya istri atau pasangan di surga dari segala macam penyakit, mustalzimun liwasfiha bil kamalat. Maka ini melazimkan, berkonsekuensi ia memiliki sifat yang sempurna. Ya, tidak ada penyakit sedikit pun, berarti kondisinya sehat sempurna. Tidak ada kecacatan sedikit pun, berarti fisiknya, parasnya, ya, indah yang sempurna. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah maha melihat hamba-hambanya. Fayuyassiru kullan minhum lima khuliqalah. Maknanya, maka Allah akan mudahkan masing-masing dari mereka untuk apa? Ia diciptakan. Apakah dia diciptakan untuk masuk surga atau untuk masuk neraka? Maka tergantung mereka. Maka Allah akan mudahkan. Kalau mereka condongnya pada ahli neraka, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju neraka. Kalau orang condong kepada surga, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Amma ahlus sa'adah, adapun orang yang bahagia, fayuyassiruhum lil amali li hadhihi daril baqiyah, maka Allah akan mudahkan mereka untuk beramal untuk negeri yang abadi ini. Wa ya'khuduna min hadhil hayatid dunya ma yu'inuhum ala ibadatillahi wa ta'atih. Dan mereka akan mengambil dari kehidupan dunia ini apa yang bisa menolong dan membantu mereka untuk ibadah kepada Allah dan mentaatinya. Maknanya mengambil dunia secukupnya, sewajarnya. Ya, itu pun agar bisa membantunya dalam ketaatan kepada Allah. Iya, kita butuh dunia. Kalau kita tidak memiliki dunia, maka ada beberapa hal dari ibadah yang tidak bisa terwujud. Ya.
Contoh yang paling mudah pakaian, termasuk bagian dari dunia, termasuk di antara harta. Al-qanatir al-muqantarah, termasuk di antara harta. Pakaian. Kalau nggak ada pakaian, kita nggak bisa menjalankan sholat dengan sempurna untuk menutup aurat kita. Minal khailil musawwamah, kuda, wal khailil musawwamah, kuda yang ditambatkan, kendaraan. Kalau nggak ada kendaraan, kita sulit untuk berjalan menuju ke majelis ilmu. Yang di sana kita bisa menambah ilmu dan iman. Ya. Nah, ahlus sa'adah, orang yang bahagia, mengambil harta perhiasan dunia sewajarnya, apa yang bisa membantunya untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan orang yang tidak butuh dunia sama sekali, butuh, tetapi secukupnya, sewajarnya, sepantasnya, sekedar untuk bisa menolongnya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma ahlus syaqawah, adapun orang yang sengsara, wal i'radu, wal i'radi, ahlul i'rad, yaitu orang yang berpaling, fayuqayyiduhum li'amali ahli syaqawah, maka Allah akan membiarkannya untuk beramal dengan amalan ahli syaqawah, orang yang sengsara. Ya. Wa yardawna bil hayati dunya, dan mereka akan ridha dengan kehidupan dunia, dijadikan senang terus. Ya. Wa yatma'innuna biha, lalu mereka tenang dengan dunia. Wa yatakhidunaha qarara, lalu menjadikannya sebagai tempat menetap. Dijadikan betah sama dunia, nyaman sama dunia, hingga lupa akhirat, hingga melalaikan akhirat. Ya, maka dari itu, kecondongan kita kepada apa, itulah yang akan diberikan jalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau condong kita kepada ketaatan, maka akan dimudahkan jalan menuju ketaatan. Tapi kalau condongnya kita kepada kemaksiatan, kepada dunia, semata-mata mengejar dunia tanpa ada niat yang baik untuk akhiratnya, maka Allah akan mudahkan itu semua, hingga menjadikan kita lupa akhirat dan lalai dari akhirat. Nah, itu makna dari firman Allah, wallahu basirum bil ibad. Allah maha melihat hamba-hambanya. Allah tahu siapa yang condong ke dunia, maka Allah biarkan dia mengejar dunia. Siapa yang condong ke akhirat, Allah akan berikan dan mudahkan jalan menuju akhirat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib, sekarang kita lanjutkan dua ayat berikutnya, ayat ke-16 dan ke-17. Silakan dibaca. Barakallahu fiik. Qala Allah Ta'ala, alladzina yaquluna rabbana innana amanna, yaitu orang-orang yang berkata. Ini masih terkait dengan ayat sebelumnya, yaitu orang-orang yang bertakwa. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw. Ini ayat yang ke-15. Katakan wahai Muhammad,
maukah aku beritahukan kepada kalian yang lebih baik dari perhiasan dunia tadi, yaitu lilladzina taqau, bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau Allah sebutkan balasan bagi orang yang bertakwa terlebih dahulu. Ya, perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah metode di dalam memberikan motivasi bagi kita. Apa? Diiming-imingi terlebih dahulu balasannya, baru dijelaskan bagaimana cara mendapatkannya. Ya, diiming-imingi dahulu balasannya pada firman Allah, lilladzina taqau 'inda rabbihim jannat. Orang yang bertakwa maka mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, istri yang disucikan, keridhaan Allah. Nah, ini orang yang bertakwa, ini dapatnya. Lalu setelah itu Allah sebutkan gimana cara mendapatkannya. Maka di antaranya adalah alladzina yaquluna, yaitu orang-orang yang mengucapkan Rabbana, wahai Tuhan kami, innana amanna, sesungguhnya kami beriman. Jadi keimanan itu harus diucapkan. Faghfir lana dzunubana, maka ampunilah bagi kami dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, jagalah kami dari siksa neraka. Lalu Allah sebutkan sifat-sifat mereka, as-sabirin, yaitu mereka orang-orang yang bersabar, was-sadiqin, orang-orang yang jujur, wal qanitin, orang-orang yang taat, wal munfiqin, orang-orang yang berinfak di jalan Allah, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar, meminta ampunan kepada Allah di waktu sahur, yaitu di sepertiga malam yang terakhir. Tayyib, kita baca penjelasan dari al-mu'allif rahimahullah. Ai haula'i rasikhuna fil ilm, yaitu mereka orang-orang yang rasikh, kokoh di dalam keilmuan. Ahlul ilmi wal iman, orang yang berilmu dan beriman. Jadi justru di sini Syekh As-Sa'di rahimahullah masih mengaitkan ayat ini dengan awal-awal ayat yang kita baca. Ya. Yaitu di ayat yang ke-7, ke-8, ke-7, 6, ke-7. Ya. Ayat yang ke-7, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilm. Dan orang-orang yang kokoh di dalam keilmuan, yaqulun, mereka berkata, aman nabi, kami beriman kepada Al-Qur'an, kami beriman kepada apa yang Allah turunkan. Ya. Lalu Allah sebutkan tentang sifat-sifat mereka hingga ayat yang ke-16 ini dan ke-17. Ya. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang kokoh di dalam keilmuan, ahli ilmu dan ahli iman. Yatawassaluna ila rabbihim biimanihim, mereka bertawassul. Apa tawassul? Menjadikan perantara, menjadikan wasilah kepada Tuhan mereka dengan keimanan mereka. Jadi mereka bertawassul dengan iman agar sampai kepada Tuhan mereka, agar mereka mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Limaghfirati dzunubihim, untuk diampuni dosa-dosa mereka, wa wiqayatihim adzaban nar, dan agar mereka dijaga dari siksa neraka. Wa hadza minal wasail allati yuhibbuha Allahu an yatawassala al-'abdu ila rabbih. Dan ini
di antara tawassul, di antara wasilah, yaitu cara kita mencari perantara yang dicintai oleh Allah. Tatkala hamba itu bertawassul kepada Tuhannya, yaitu bertawassul dengan iman. Bima manna bihi alaihi minal iman, yaitu dengan apa yang Allah anugerahkan dengannya atasnya berupa keimanan, wal a'malis salihah, dan amal saleh, ila takmili ni'amillahi alaihi, hingga penyempurnaan nikmat-nikmat Allah atasnya, bihusulis thawabil kamil, dengan meraih pahala yang sempurna, wandifa'il iqab, dan terhindar dari hukuman. Ya. Nah, jadi orang-orang yang bertawassul dengan iman mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai perbuatan tersebut. Allah suka apabila hambanya bertawassul dengan keimanannya, ya, untuk meraih pahala dan dihindarkan dari dosa dan siksa. Nah, ini penyempurna dari tawassul hamba tersebut dengan imannya, ya. Nah, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-16, mana lafaz tawassul yang dimaksud? Mana lafaz tawassul yang dimaksud? Karena di sini kalau kita lihat, ya, orang-orang yang bertakwa, rasikhuna fil ilmi, itu hanya mengucapkan Rabbana innana amanna, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman kepadamu. Ini ikrar, ya, pengakuan bahwa kami ini beriman. Lalu mana sisi tawassulnya? Ya, mana sisi ini dijadikan sebagai wasilah? Maka jawabannya lanjutan ayatnya, faghfir lana, ada huruf fa di situ, fa sababiyah. Oleh sebab itu maka ampunilah kami. Sehingga maknanya, ya Allah, dengan keimananku kepadamu maka ampunilah dosa-dosaku. Nah, inilah sisi tawassul di dalam ayat ini. Nah, jadi ya Allah, dengan keimananku kepadamu maka ampunilah dosa-dosa kami. Jadi bertawassul dengan iman agar diampuni dosanya. Summa wasafahum bi ajmalis sifat, kemudian Allah sifati mereka dengan sifat yang paling indah, bis sabr, ya, as-sabirina, dengan sabar, alladhi huwa habsun nufusi ala ma yuhibbuhullah, dan sabar itu adalah menahan jiwa sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah, talaban limardatihi, untuk mencari keridhaan Allah. Itu definisi sabar, habsun nafsi, menahan jiwa untuk meraih keridhaan Allah. Baik, yasbiruna ala ta'atillah, mereka bersabar di dalam ketaatan kepada Allah. Wa yasbiruna an ma'asihi, mereka bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Wa yasbiruna ala aqdarihil mu'limati, dan mereka bersabar atas takdir-takdir Allah yang menyakitkan, takdir Allah yang membuat sedih, ya. Nah, ini sabar yang sering kita dapatkan keterangannya dari para ulama. Ada 3 macam: sabar di dalam menjalankan ketaatan, sabar di dalam menahan diri dari maksiat, dan sabar atas takdir Allah yang tidak mengenakkan.
Wa bisidqi bil aqwali wal ahwal. Kemudian sifat berikutnya adalah as-sidq, jujur. Ya, setelah sabar, as-sabirina was-sadiqin. Orang-orang yang jujur, yaitu jujur di dalam ucapan wal ahwal dan keadaan. Wa huwa istiwa'uz zahiri wal batin, yaitu ada kesesuaian antara yang zahir dan yang batin. Ya, jujur di dalam ucapan berarti lisan. Jujur di dalam keadaan berarti hati. Hatinya jujur, lisannya jujur. Ya, itu makna as-sadiqin. Wasidqul azimah, dan juga jujur tekadnya ala sulukis siratil mustaqim, untuk menempuh jalan yang lurus. Ya, jujur di dalam tekadnya untuk menempuh jalan yang lurus. Jujur di dalam keimanan, jujur di dalam beramal saleh. Berikutnya wabil qunut, yaitu dengan al-qunut, yaitu taat. Setelah sabar, jujur, taat. Ya. Wal qanitina. Wabil qunutil ladzi huwa dawamut ta'ah. Dan makna qunut itu adalah senantiasa taat. Ya, senantiasa taat fi sabilil khair ma'a musahabatil khusyu'i wal khudu', bersama dengan diiringi kekhusyuan dan ketundukan. Nah, itu makna qunut. Jadi lebih kompleks ya. Jadi ketaatan kepada Allah yang diiringi dengan kekhusyuan dan ketundukan. Itu makna dari qunut. Kemudian sifat berikutnya wabin nafaqat, infaq. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina. Infaq, ya, fi sabilil khairat, di jalan-jalan kebaikan. Wa 'alal fuqara, baik berinfak kepada orang-orang fakir, wa ahlil hajat, ataupun orang-orang yang membutuhkan. Ya. Dan kemudian sifat berikutnya wabil istighfar, dengan istighfar. Ya, setelah sabar, jujur, taat, infak, istighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Ya, khususon waqtal ashar, secara khusus istighfar di waktu sahur. Ini waktu yang paling baik untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Fa innahum maddu as-salata ila waqti sahar. Dan ini yang ideal ya. Jadi sebelum istighfar di waktu sahur itu salat malam dulu. Fa innahum, maka mereka maddus salata, memanjangkan salat ila waqti sahar, sampai waktu sahur. Ya. Waktu sahur menjelang akhir sepertiga malam terakhir mendekati subuh. Nah, itu kan waktu sahur ya. Setelah salat malam fajalasu, mereka pun duduk, yastaghfiruna Allah taala, lalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sifat orang-orang yang bertakwa. Ya, lilladzina taqau inda rabbihim jannat. Diawali ayat itu. Bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu di sisi Tuhan mereka ada surga-surga. Dan ayat lanjutannya hingga ayat ke-16 dan ke-17 ini. Taib, kita lanjutkan ayat yang ke-18. Silakan dibaca.
Barakallahu fiik. Allah berfirman, syahidallah, Allah bersaksi, annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Ia. Wal malaikatu, demikian pula malaikat bersaksi. Wa ulul ilmi, dan juga orang-orang yang berilmu. Ya. Qaiman bil qis, yang tegak dengan keadilan. Jadi Allah, malaikat, orang-orang yang berilmu, mereka bersaksi annahu la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Ia, kecuali Allah. Kemudian Allah berfirman lagi, la ilaha illa huwal azizul hakim. Ditekankan lagi, tidak ada ilah Tuhan yang berhak disembah kecuali Ia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Taib. Berkata al-mu'allif rahimahullah, hadhihi ajallu syahadat. Ini adalah syahadat yang paling besar, yang paling utama, yang paling mulia. Ya, persaksian yang paling mulia. As-sadirati minal malikil azim, yang berasal dari Allah yang menguasai, al-malik yang merajai, al-azim yang maha agung, yang maha besar. Wa minal malaikati, demikian pula persaksian dari para malaikat, wa ahlil ilmi, dan orang yang berilmu. Jadi yang bersaksi ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang paling agung, kemudian makhluk-makhluk Allah yang mulia, malaikat dan orang-orang yang berilmu. Jadi pihak yang bersaksi adalah pihak yang luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri, Tuhan yang maha kuasa, lalu makhluknya yang memiliki kemuliaan. Ala ajalli masyhudin, atas persaksian yang paling mulia. Jadi yang bersaksi itu pihak yang mulia, dan yang dipersaksikan sesuatu yang paling mulia. Bahwa tauhidullah, yaitu mentauhidkan Allah. Wa qiyamuhu bil qis, dan menegakkan keadilan. Wadzalika yatadammanu syahadata ala jami'i syar'i wa jami'i ahkamil jaza. Yang demikian itu mengandung persaksian atas seluruh syariat dan seluruh hukum-hukum terkait dengan balasan. Taib. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah bersaksi, malaikat bersaksi, para ulama bersaksi la ilaha illallah, lalu menegakkan keadilan. Maka kandungan dari persaksian la ilaha illallah dan menegakkan keadilan adalah persaksian terhadap seluruh kandungan yang ada di dalam la ilaha illallah. Apa itu? Seluruh syariat. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang, maka kita mentaatinya dengan sebaik-baiknya. Demikian pula balasan dari orang-orang yang berbuat ketaatan. Nah, itu kita imani pula. Fa inna syar'a wad-din, karena sesungguhnya syariat dan agama, asluhu wa qaidatuhu, yang menjadi sumber, yang menjadi dasar dan kaidahnya adalah tauhidullahi, mentauhidkan Allah, wa ifraduhu bil ubudiyyati, dan mengesakannya di dalam peribadatan. Jadi dasar dari agama, pokok dari agama itu adalah tauhid. Dan ini hal yang insyaallah kita ketahui.
wal i'tirafu binfiradihi bi sifatil 'azamah, dan mengakui keesaan Allah dengan sifat-sifat agungnya, wal kibriya, sifat sombongnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha sombong dan itu pantas dan boleh bagi Allah. Wal majdi wal izzi wal qudrati wal jalali wa binu'util judi, ya, yaitu dengan keagungannya, dengan keperkasaannya, dengan kemahakuasaannya, kemuliaannya, dengan sifat-sifat pemurahnya. Wal birri wal rahmati wal ihsan, kebaikan, kasih sayang, ya, dan ihsan. Wabil jamali wa bikamalihil mutlaq, dan dengan keindahan dan kesempurnaannya yang mutlak. Alladzi la yuhsi ahadun minal khalq, yang tidak mungkin dihitung oleh seorang hamba pun, seorang makhluk pun, an yuhitu bi syai'in minhu, untuk yaitu meliputi itu semua, yaitu meliputi yaitu segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Au yablughuhu au yasilu ila as-sana'i alai, atau tidak ada seorang pun dari makhluk yang bisa mencapainya, yang bisa sampai pada pujian yaitu atasnya. Wal ibadatu syar'iyyah wal muamalat, dan ibadah-ibadah yang syar'i dan muamalah-muamalah, wa tawabi'uha, dan yang mengikutinya, wal amru wan nahyu, perintah dan larangan, kulluhu adlun wa qistun, semuanya itu adil, ya. Adlun wa qistun itu maknanya sama, semuanya adalah adil. La zulma fihi, tidak ada kezaliman padanya. Wala jura, tidak ada kezaliman, ya. Jur dan zulm sama, kesewenangan. Biwajhin minal wujuh, dari satu sisi, dari sisi-sisi yang ada. Bal huwa fi ghayatil hikmati wal ihkam, bahkan, ya, seluruh hukum syariat itu pada puncak hikmah, bijaksana, wal ihkam, dan kepastian, wal jazai alal a'malis salihah, dan balasan atas amal saleh, was sayyi'ah, dan buruk, kulluhu qistun wa adlun, seluruhnya adalah adil. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedikit tambahan, kalau untuk balasan amal saleh, maka dulu pernah kita sampaikan yang lebih tepat itu fadl, keutamaan dari Allah. Kalau hukuman maka adil. Allah di dalam menghukum hambanya itu maha adil. Tapi Allah membalas kebaikan hambanya itu bukan adil, tetapi apa? Fadl, ya, dengan keutamaannya. Betapa tidak seorang hamba melakukan satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat hingga tanpa batas. Ini bukan adil ini. Adil itu satu kebaikan dibalas dengan satu pahala. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat hingga tanpa batas. Makanya Allahu dzul fadlil azim. Adapun untuk hukuman dosa, maka Allah maha adil. Satu dosa dibalas dengan satu hukuman, ya. Nah, ini sedikit menambahkan. Tetapi ala kulli hal, seluruh hukum yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, syariat yang Allah turunkan kepada manusia, kewajiban ibadah dan muamalah, seluruhnya itu adil. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya la ilaha illallah yang dipersaksikan oleh Allah, para malaikat, dan para ulama adalah persaksian yang paling agung, karena ini yang menjadi dasar agama kita, baik itu akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlak dan adabnya. Maka yang menjadi poros utama la ilaha illallah, ya. Orang yang tidak
mengucapkan dan meyakini la ilaha illallah, maka seluruh amal perbuatannya sia-sia. Ya, kalau dia berbuat taat, beramal soleh, tapi tidak meyakini dan mengucapkan la ilaha illallah, sia-sia. Maka la ilaha illallah adalah persaksian terbesar yang dipersaksikan oleh Allah yang maha besar dan juga makhluk-makhluknya yang mulia. Kemudian qul ayyu syai'in akbaru syahadatan, katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang paling kuat persaksiannya? Qulillah, jawablah Allah. Katakanlah Allah. Fatauhidullahi wa dinuh, maka tauhid kepada Allah, mentauhidkan Allah dan agamanya, wa jazaohu, dan balasannya, qad sabata subutan, sungguh telah tetap dengan ketetapan la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Wa huwa a'zamul haqa'iqi wa awdahuha, dan ia, yaitu mentauhidkan Allah, adalah hakikat yang paling agung dan yang paling jelas. Ya. Jadi hakikat di dalam urusan agama itu ada, tapi bukan seperti orang-orang sufi membagi agama menjadi 3: syariat, ma'rifat, hakikat. Syariat itu orang-orang biasa yang mereka masih diwajibkan syariat, hukum-hukum syariat. Di atasnya lagi ma'rifat, sudah mulai mengenal, ya, sudah mulai mengenal Allah sehingga tidak perlu syariat. Dan di atasnya lagi hakikat, sudah mencapai pada titik Allah itu menyatu dengan dirinya. Ya, sudah bukan kenal lagi, tapi sudah menyatu. Nah, ini pembagian yang batil. Tapi hakikat yang menurut syariat, hakikat sesungguhnya, tingkat hakikat lah katakanlah, itu adalah mentauhidkan Allah. Jadi kalau bisa kita simpulkan, hakikat menurut Ahlus Sunnah apa? Ya tauhid kepada Allah. Dia telah mencapai hakikatnya, yaitu telah mencapai tauhid kepada Allah dengan sempurna. Nah, waqad aqamallahu ala dzalika minal barahin, dan sungguh Allah telah menegakkan yang demikian itu bukti-bukti tentang keutamaan tauhid. Ya, hakikat dari sesuatu atau agama itu adalah tauhid. Wal adillah, dan dalil-dalil ma la yumkinu ihsa'uhu, yang tidak mungkin untuk dihitung. Wa'adduhu, ya, wa'adduhu, dan sama ihsa' dan ad itu sama-sama maknanya menghitung, tidak mungkin bisa dihitung dan dijumlahkan. Wa fi hadhil ayah, dan di dalam ayat ini, fadilatul ilmi wal ulama, terdapat keutamaan ilmu dan ulama. Li'anna Allah khassahum bidzikri, karena Allah telah mengkhususkan penyebutan mereka min dunil bashar, selain manusia yang lainnya. Ya, wa qarana syahadatahum bi syahadatihi wa syahadati malaikatihi, dan Allah menyandingkan persaksian mereka dengan persaksian Allah dan persaksian malaikatnya. Ya. Jadi manusia itu banyak. Ada mungkin ahli ibadah, ada orang-orang yang ahli maksiat, ada orang-orang yang biasa. Tapi yang Allah sebutkan yang dianggap persaksiannya adalah wa ulul ilmi, orang-orang yang diberikan ilmu, para ulama. Ya, dari sekian banyak jenis manusia
yang Allah anggap persaksiannya itu adalah para ulama. Maka ini menunjukkan keutamaan ilmu dan ulama. Wa ja'ala syahadatahum min akbaril adillati wal barahini ala tauhidihi wa dinihi wa jazaihi. Dan Allah jadikan persaksian mereka, yaitu persaksian para ulama, di antara dalil terbesar, bukti terbesar tentang tauhid kepada Allah, tentang agama dan balasannya. Wa annahu yajibu 'alal mukallafin, dan wajib bagi para mukallaf, orang-orang yang dibebani syariat, wajib untuk qabulu hadhihi syahadah, menerima persaksian ini, al-adilatis sadiqah, yang adil dan jujur ini. Jadi Allah sudah bersaksi la ilaha illallah, malaikat juga bersaksi la ilaha illallah, manusia yang paling mulia yaitu para ulama juga bersaksi la ilaha illallah, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menolaknya. Kita pun juga harus mengucapkan dan mengamalkan kandungan la ilaha illallah. Namun sangat disayangkan, masih banyak dari manusia yang mereka tidak mengindahkan persaksian Allah ini, tidak mengindahkan persaksian dari malaikat-malaikatnya, tidak mengindahkan persaksian dari para ulama yang merupakan manusia terbaik yang ada. Maka sungguh sangat disayangkan menolak persaksian dari pihak-pihak yang mulia, ya Allah sendiri yang maha kuasa sebagai Tuhan semesta alam, dan juga malaikat makhluk yang mulia, ulama manusia yang mulia. Ini ditolak persaksiannya karena hawa nafsu, tidak mau mengucapkan dan mengamalkan la ilaha illallah. Wa fi dhimni dzalik, dan di dalam kandungan ini pula ta'diluhum, ada rekomendasi terhadap mereka, yaitu para ulama. Wa annal khalqa taba'un lahum, sepatutnya makhluk yaitu manusia mengikuti mereka. Wa annahum humul a'immatul matbu'un, dan mereka orang-orang yang berilmu adalah para imam yang diikuti. Ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menyandingkan persaksian ulama dengan persaksian malaikat dan persaksian Allah sendiri, maka ini menunjukkan mereka para ulama adalah pihak yang direkomendasikan untuk diikuti, untuk diteladani, untuk dijadikan sebagai yaitu panutan, ya. Dan tentu saja masuk di dalam jajaran ini para nabi dan rasul, terlebih Rasulullah SAW. Beliau adalah seorang nabi, seorang alim, seorang ulama yang memiliki ilmu, maka pantas untuk diikuti. Ya. Jadi para ulama itu adalah orang-orang yang pantas untuk kita jadikan sebagai teladan. Wa fi hada minal fadli wasyaraf, dan di dalam hal ini berupa kemuliaan dan keutamaan, ya, keutamaan dan kemuliaan, wa uluwil makanah, kedudukan yang tinggi, ma la yuqadaru qadruhu, yang tidak bisa diukur kadarnya. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, kandungan dari ayat ini diantaranya menunjukkan keutamaan ulama. Ulama bukan orang sembarangan. Terlalu banyak pujian terhadap mereka yang tidak bisa kita ukur kadar keutamaan mereka. Mereka orang yang paling takut kepada Allah. Mereka orang yang yaitu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang yang diperintahkan kita untuk bertanya jika kita tidak tahu, dan mereka adalah pelita penerang bagi umat ini. Maka sekali lagi ini menunjukkan pentingnya kita menuntut ilmu. Kalau tidak bisa mencapai derajat ulama, minimal kita menempuh jalan yang mereka tempuh. Wallahu taala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan di pagi hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala, ayat yang ke-19. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhal, silahkan. Baik, jika tidak ada yang sampaikan, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.